Kamu kembali menangis dan mengunci dirimu di dalam kamarmu. Ayah khawatir. Siapa itu? Siapa yang berani menggertak Putri Laozi? Aku akan memusnahkan seluruh keluarganya. Di Aula Naga Hitam, Sun Qingya pulang menangis dan berlari ke kamarnya dan mengunci pintu dan tidak keluar, yang membuat Sun Dafa cemas, sambil menghibur di luar pintu, sambil memberi perintah kepada orang-orang untuk menyelidiki secara menyeluruh apa yang telah terjadi. Sun Qingya akan membuatnya sedih seperti ini. Tidak peduli siapa yang menggertak bayi perempuan saya akan membuatnya membayar. Sun Dafa melihat ke pintu ruangan yang tertutup, dan aura ganas muncul di wajahnya. Selama 18 tahun, Sun Qingya, bayi perempuannya, adalah segalanya baginya. Dia dengan hati-hati menggendong bayi perempuannya di telapak tangannya dan merawatnya, karena takut tidak merawatnya dengan baik. Pada kenyataannya, pendidikan dan perlindungannya. Putri bayinya Sun Qingya sempurna. 18 tahun ini, tidak ada yang pernah bisa menggertak Sun Qingya. Setiap kali Sun Qingya kembali dari luar penuh dengan senyuman, dan, saat dia tumbuh dewasa, Sun Qingya tidak memiliki biasa misi brutal, tapi agak cerdas, menjadi benar-benar tipe dewi. Sekarang, Sun Qingya benar-benar berlari kembali menangis. Ini adalah pertama kalinya dalam 18 tahun, Sun Dafa panik, lebih marah, sebagai bos dari salah satu dari 3 dao kutub utama di kota Tianhai. Meskipun dia bukan kaisar kuno, putranya kemarahan Tuhan berdarah, tetapi, dia adalah bos dao kutub, yang sama di bawah kemarahan besar tidak dapat diremehkan. Tubuhnya membunuh ki meluap, udara di sekitarnya menjadi dingin. Seseorang, Sun Dafa seperti singa yang mengamuk, mengaum, dan segera ada banyak orang, selusin orang bergegas masuk. Pergi, segera periksa aku, kemana tepatnya misi pergi hari ini, orang macam apa yang dia temui, dan bawa mereka semua kembali padaku. Sun Dafa meraung. Tepat ketika sekelompok pria menerima perintah untuk pergi, pintu kamar terbuka dan Sun Qingya, yang masih memiliki bekas air mata di wajahnya, berdiri di ambang pintu dengan ekspresi cemas di wajahnya. Ayah jangan. Katakan pada mereka untuk mundur. Wajah Sun Qingya masih memiliki bekas air mata, tapi dia berkata dengan wajah tegas. Bagus. Ayah akan membiarkan mereka mundur. Semua aura pembunuh Sun Dafabet menyebar, senyum muncul di wajahnya, dan dia melambaikan tangannya ke selusin pria itu. Tidak apa-apa, turun. Dan kemudian, Sun Dafabet tersenyum dan berjalan ke arah Sun Qingya, membuka tangannya ke arahnya dan memeluknya dengan nyaman. Aigo, sayang, ayo, jangan menangis, ayah peluk dia. Jangan takut, semuanya memiliki ayah, tidak ada yang bisa menggertakmu. Come, tell Daddy, who bullied you, Daddy make him regret coming to this world. Sun Qingya got up from Sun Dafa's embrace, wiped the tears on her face, and whispered, actually, no one bullied me either. Well, Sun Dafa looked at Sun Qingya with a puzzled look on his face, and then suddenly remembered something and sighed, could it be that old brother Xiang bullied you? Yes, it must be him. Only he has the guts to make my baby daughter cry and then my baby daughter still defends him. It's really too much. I treat him like a brother, but he dares to bully my daughter. No, I have to go to him to settle the score. Sun Dafa sighed and was about to walk toward the door. Dia benar-benar marah, tidak bercanda, meskipun dia mengerti dalam hatinya bahwa kekuatan dan kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan Xiang Yang, dan Xiang Yang juga mengajarinya teknik tertinggi. Tetapi setelah dia tahu bahwa putrinya diganggu dan diteriaki oleh Xiang Yang, dia masih bertekad untuk pergi dan menyelesaikan skor dengan Xiang Yang. Saya bukan lawan Anda, tetapi itu tidak berarti bahwa Anda dapat menggertak putri saya sesuka hati. Anda dapat membunuh saya, tetapi Anda tidak dapat membuat putri saya menangis. Ini adalah cinta sejati seorang ayah yang hebat untuk putrinya. Jangan. Sun Qingya segera dengan cemas menarik Sun Dafa. Ayah, sebenarnya bukan apa-apa. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu ada apa? Kamu harus memberitahu ayah membuatku cemas. Sun Dafabet berkata dengan cemas. Sun Qingya melihat ekspresi cemas Sun Dafabet, ragu-ragu, harus memberitahu Sun Dafabet semuanya sebelum dan sesudah. Dia sebenarnya memiliki hubungan dengan Diva Qinlan yang sangat terkenal di tahun-tahun ini, dan bahwa Ye Jingyi. Ye Jingyi, mengapa nama ini terlihat begitu akrab? Sial, bukankah dia mawar malam? Yang lain tidak tahu nama Ye Jingyi, tetapi Sun Dafa sama dengan bos salah satu dari 3 kekuatan ekstrim utama di kota Tianhai.
bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa bos organisasi Blood Rose adalah nama kode Night Rose Ye Jingyi. Karena itu, dia terkejut. Night Rose selalu misterius, tetapi tidak pernah ada skandal. Kapan dia benar-benar bersama dengan Xiang Yang? Mawar malam. Apakah itu bos wanita kulit hitam dari organisasi Mawar Darah? Sun Qingya tidak memperhatikan pada awalnya, tetapi sekarang setelah dia mendengar ayahnya mengatakan identitas Ye Jingyi, dia juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Ya, selama ini, Ye Jingyi sangat misterius. Kami ingin tahu siapa yang ada di belakangnya, tetapi tidak ada di antara kami yang dapat menemukan petunjuk. Jika dia benar-benar memiliki hubungan dengan Xiang Yang, orang di balik dukungannya adalah Xiang Yang. Apakah Xiang Yang dia benar-benar keturunan keluarga itu di Kyoto? Bagaimana lagi dia akan memiliki dua kekuatan utama, Istana Kekaisaran dan Mawar Darah, dan, untuk apa sebenarnya dia mengendalikan kedua kekuatan ini? Seluruh dunia bawah tanah kota Tianhai. Sun Dafabet berpikir keras. Selama ini, Sun Dafa sangat misterius tentang asal-usul Xiang Yang, dan setelah menyelidiki secara diam-diam melalui beberapa cara khusus, hasil yang dia dapatkan semuanya menunjuk ke keluarga itu di Kyoto, tetapi tidak pernah berani memastikannya. Tapi wanita itu benar-benar cantik, dia yang paling cantik di antara semua wanita yang pernah saya lihat. Menggunakan kata sempurna untuk menggambarkannya tidak terlalu banyak, bagaimana wanita cantik seperti itu bisa menjadi bos kulit hitam wanita. Sun Qingya berkata dengan tidak percaya. Sun Dafa mengangguk berat dan berkata, cantik kalau begitu, benar, saya telah melihat wajah asli Ye Jingyi, wajahnya tak tertandingi di dunia, adapun mengapa dia akan menjadi bos kulit hitam wanita, ini kami tidak mengerti, semua orang minatnya berbeda, mungkin, hobinya terletak pada menjadi bos Yakuza. Tuan Aula. Tepat pada saat ini, orang-orang Aula Naga Hitam datang dan mengetuk pintu, dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Apa yang salah? Sun Dafa memiliki ekspresi tidak senang di wajahnya, ini adalah halaman kecil putrinya, anak buahnya, tidak ada yang berani menerobos masuk kecuali ada sesuatu yang penting. Ini adalah aturan yang telah dia tetapkan, jika ada yang berani menerobos masuk ke sini tanpa izin, mereka harus menderita kematian 5 kuda. Orang-orang itu hanya punya waktu berjam-jam, organisasi Blood Rose berubah pikiran, pemimpin mereka Night Rose hilang. Antek itu berkata dengan suara rendah. Oh, kapan itu terjadi? Sun Dafabet melirik Sun Qingya, dan langsung tertarik. Pemberontakan serigala liar, di pagi hari, dengan sekelompok pria menyelinap menyerang Mawar Malam, kemudian, pada saat yang sama dengan Mawar Malam menghilang, sekarang kekacauan internal organisasi Mawar Darah telah menjadi kacau. Kata Antek itu, aku tahu, kamu turun. Sun Dafa mengangguk sedikit dan melambaikan tangannya agar anak buahnya pergi. Sekarang adalah kesempatan besar, bukankah kita memanfaatkannya untuk menjatuhkan organisasi Mawar Darah? Kata Antek itu ragu-ragu. Ini adalah kesempatan bagus yang telah dimohon selama bertahun-tahun. Sekarang bos organisasi Naik Darah dan bos nomor 2 hilang, pertikaian geng, adalah waktu terlemah, sedangkan Aula Naga Hitam kuat, jika kita menyerang secara langsung, itu akan dengan mudah dapat menurunkan Mawar Darah, menjadi kekuatan bawah tanah terkuat di kota Laut Langit Ekstrim Dao. Kemudian, monopoli, seluruh kota Laut Langit hanya Aula Naga Hitam, tidak ada lagi asosiasi kuda hijau dan darah keberadaan dari Mawar, hanya memikirkannya membuat orang bersemangat. Tanpa perintah saya, tidak ada yang bisa berbenturan dengan orang-orang Blood Rose, atau pembuangan hukum geng. Sun Dafa berkata dengan suara dingin. Antek itu terperanjat, apalagi kasihan, melewatkan kesempatan yang begitu bagus, tidak akan mudah untuk menemukan kesempatan seperti itu lagi di masa depan. Di mana dia tahu, apalagi organisasi Blood Rose belum jatuh, bahkan jika itu jatuh, Sun Dafa tidak akan berani menabrak chassis organisasi Blood Rose saat ini. Sebelum mengetahui hubungan sebenarnya antara Xiang Yang dan Ye Jingyi, Sun Dafabet tidak akan pernah bergerak melawan Blood Rose. Terlebih lagi, saat dunia bawah di Shanghai melonjak dan Green Horses Society akan segera dihancurkan, jika Black Dragon Hall-nya naik dengan cepat, itu akan menjadi target, yang juga tidak ingin dia lihat. Setelah anak buah Sun Dafabet pergi, Sun Dafabet memikirkannya dan mengalihkan pandangannya ke Sun Qingya, dan hendak berbicara, tetapi dia mendengar Sun Qingya bergumam, sepertinya saya salah paham saudara Xiang Yang, seharusnya Ye Jingyi dikhianati, dan dikejar di pagi hari, dan kemudian kebetulan diselamatkan oleh saudara Xiang Yang, yang mengarah ke adegan berikutnya. Nah, seharusnya tidak ada yang terjadi pada mereka tadi malam. Hanya, ketika saya memikirkan Xiang Yang memeluk Ye Jingyi,
mereka berdua sangat mesra. Sun Qingya sekali lagi menjadi masam, benar-benar roh rubah, bahkan tidak sehari untuk memikat saudara Xiang Yang, ya. Ya kamu harus percaya diri, jika kamu benar-benar menyukai saudara Xiang Yang, ayah mendukungmu, mencintainya, lakukan sendiri, apa Ye Jingyi, dia baru saja debut kurang dari beberapa tahun yang lalu, kamu Aula Naga Hitam ayah bisa mengalahkan mawar darahnya, putriku juga bisa mengalahkannya dalam merebut pria. Sun Dafa merasa bahwa dia harus membantu putrinya mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, sehingga bayi perempuannya tidak akan sedih terlebih dahulu. Adapun bagaimana menangani masalah di belakang, dia berencana untuk mencari kesempatan untuk berbicara baik dengan Xiang Yang. Ya, masih ada Sister Jingrou sebelumnya, saya bahkan tidak sedih, apa yang harus disesali kali ini, ya, saya harus merebut Brother Xiang Yang lagi, tidak ada yang bisa mendominasi dia. Sun Qingya mendengarkan saat matanya berbinar, mengepalkan tangan merah mudanya dan menyemangati dirinya sendiri. Aku harus bekerja keras, saudara Xiang Yang pasti akan menyukaiku. Ups, aku terlambat ke kelas, aku harus pergi ke kelas, sampai jumpa ayah. Sun Qingya tiba-tiba memanggil dan kemudian berlari keluar. Gadis ini, ya, Sun Dafa melihat putrinya pergi dengan wajah sayang dan bergumam dengan suara rendah, Xiang Yang, putri saya sangat menyukai Anda, saya harap Anda tidak akan mengecewakannya atau membuatnya sedih. Jika Anda berani menyakitinya, aku pasti akan menemukanmu untuk memperjuangkan hidupmu. Pada saat yang sama, Qinlan mengantar dirinya kembali ke istana kekaisaran, begitu dia kembali, asistennya segera menyambutnya dan mengeluh, Ayah, nonaku, mengapa kamu kehabisan lagi Insiden terakhir belum membuatmu takut kalau terjadi sesuatu, apa yang bisa aku lakukan untuk menjadi lebih baik? Aku lelah, aku perlu istirahat. Qinlan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan langsung kembali ke kamarnya, menutup pintu di belakangnya dan mengunci asistennya langsung di luar pintu. Ada apa dengan ini lagi? Ups, saya harap tuan kecil saya, Anda tidak membuat saya takut. Asisten tidak marah, tetapi berjaga di pintu, dan bergumam sambil melakukannya. Setelah dia kembali ke kamarnya, dia merasakan sedikit masalah dan jatuh kembali ke tempat tidur, menatap langit-langit, dan bergumam pelan, orang macam apa kamu? Saya pikir saya cocok dengan jiwa Anda, dan meskipun kami tidak sampai hati ke hati, kita sudah sangat akrab satu sama lain, tetapi yang mengejutkan saya masih tidak mengerti Anda, sayangnya. Petik 2. Sutra 9 Hua Yin Yang, kamu benar-benar telah menyakitiku. Qinlan tertawa pahit dan mengangkat tangan kanannya, ada cahaya hijau samar yang berkedip-kedip, itu adalah ki sejati yang telah dia kembangkan ke bawaan dunia. Sutra Ji Hua Yin Yang, Qinlan hanya mendapatkan sebagian dari Sutra Yin, tetapi, apa yang dia ketahui tentang warisan lebih dari Xiang Yang, dia tahu bahwa, Sutra Ji Hua Yin Yang, hanya dapat dikultivasikan oleh seorang pria, dan seorang wanita, yang lain tidak dapat lagi berkultivasi, dan, kedua belah pihak selama kultivasi pertama yang berhasil, ditakdirkan untuk menjadi pasangan abadi yang membuat iri semua orang. Perasaan Xiang Yang tidak terlalu kuat, tetapi Qinlan jelas merasa bahwa sejak dia dan Xiang Yang berkultivasi, dia akan berada di kepalanya setiap hari dari waktu ke waktu sosok Xiang Yang, hati pikiran Xiang Yang juga semakin dalam dari hari ke hari. Untuk sedikitnya, Qinlan datang ke Xiang Yang kali ini, pada kenyataannya, tidak hanya untuk memberitahunya di mana pedang lembut Xuanxing, jika hanya masalah ini, dia hanya perlu membuat panggilan telepon sudah cukup, hal utamanya adalah untuk lihat Xiang Yang. Dia semakin merindukan Xiang Yang, dia senang pergi ke Xiang Yang pagi-pagi dengan berdandan, tetapi dia tidak berharap untuk melihat kecantikan sempurna yang tersembunyi di kamar Xiang Yang. Saat dia melihat Sun Qingya, seluruh tubuhnya terasa tidak enak, dan saat dia melihat Ye Jingyi, seluruh hatinya akan hancur. Jika dia tidak mengandalkan tekadnya yang kuat untuk menahan, dia takut dia akan melakukannya, meneteskan air mata di tempat. Sampai kemudian, ketika Xiang Yang dan Ye Jingyi dengan sengaja bertindak seolah-olah mereka sedang jatuh cinta, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak, tetapi akhirnya menahan diri dan berbalik dan pergi. Desahan penuh kesedihan datang dan bergema di ruangan itu. Organisasi Blood Rose terletak di bagian barat kota Tianhai, di mana kemakmuran ekonomi tidak sebaik bagian timur dan selatan, dan juga lebih kacau dalam semua aspek, sehingga dapat dilihat bahwa organisasi Blood Rose adalah dalam posisi terlemah di antara tiga kekuatan bawah tanah. Namun, terlepas dari ini,
organisasi Blood Rose sebagai salah satu dari 3 kekuatan bawah tanah di kota Tianhai. Kekuatannya tidak sepele, bahkan 2 kekuatan lainnya tidak berani meremehkannya. Biasanya, meskipun 3 kekuatan di antara masalah kecil, tetapi perselisihan besar belum muncul. Karena ketiga kekuatan tahu bahwa jika ada perselisihan besar, tidak hanya pihak lain yang akan diuntungkan, karena perselisihan dan kekacauan juga akan menarik perhatian pejabat, maka itu bukan masalah perselisihan bawah tanah, sangat mungkin untuk membuat tekad resmi untuk membasmi kota langit laut dalam satu gerakan. Jika kemarahan resmi, bahkan jika ketiga kekuatan itu kuat, tidak mungkin untuk melindungi, bagaimanapun, di depan mesin negara yang besar, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa bertarung. Markas Blood Rose berada di gedung pencakar langit di Jalan Keuangan di bagian barat kota Tianhai. Grup Mawar. Di malam hari, Xiang Yang dan Ye Jingyi berdiri bergandengan tangan di jalan di luar gedung. Xiang Yang melihat 4 kata emas yang tertulis di gedung itu, wajahnya menunjukkan keheranan, dan menoleh untuk melihat Ye Jingyi. Saya tidak dapat membayangkan bahwa saudara perempuan saya Jingyi begitu kuat, tetapi dia telah mengubah organisasi ekstrim Dao menjadi kelompok besar, tetapi gedung ini tingginya 33 lantai, jadi tidak semua darah tapi gedung ini 30 setinggi 3 lantai. Jika itu masalahnya, organisasi Mawar Darah terlalu kaya. Dia telah melihat ketiga organisasi kekuatan besar di kota Tianhai, di antaranya, Ma Yunong dari klub kuda hijau sangat kaya, membangun rumah bangsawan di pinggiran kota, dengan fasilitas yang sangat mewah dan keamanan yang sangat ketat, tetapi tanah di pinggiran kota itu murah. Dan tak perlu dikatakan lagi bahwa Black Dragon Hall masih merupakan bangunan tua yang lebih terlihat seperti keluarga bergaya vintage. Blood Rose mengatur gedung pencakar langit yang tinggi ini, setinggi 33 lantai, dan berada di jalan pejalan kaki pusat keuangan. Ini bisa dikatakan 1 inci dari tanah. Hanya nilai bangunan ini saja, sudah bisa bernilai keseluruhan aset perusahaan multinasional besar yang tak terhitung jumlahnya. 33 lantai ini memang semua dimiliki oleh organisasi Mawar Darah, dan jika aku tidak bertemu denganmu saat itu, aku tidak akan bisa memiliki apa yang aku miliki sekarang, jadi semua ini bukan milikku, tapi milikmu. Ye Jingyi menatap Xiang Yang dengan tatapan penuh kasih, setelah dipelihara oleh Xiang Yang, wajahnya membawa cahaya berwarna darah yang sehat, dan dia tidak bisa melihat sedikit pun luka serius untuk pertama kalinya. Setelah menerima jawaban afirmatif dari Ye Jingyi, Xiang Yang segera mengungkapkan keterkejutannya, organisasi Mawar Darah benar-benar kaya, kecantikan yang mengalahkan dunia di samping dirinya adalah wanita kaya sejati. Dan kemudian, mendengar kata-kata Ye Jingyi, Xiang Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggenggam tangan kecil Ye Jingyi dengan paksa. Aku memberimu metode gong itu hanya bisa membuatmu memperkuat tubuhmu, paling-paling memiliki kekuatan yang sebanding dengan seniman bela diri alam Haltian saja. Adapun bagaimana menjadi bos organisasi Mawar Darah ini juga semua bergantung pada adikku Jingyi, kepala pintar dan gedung pencakar langit ini, jika tidak dibeli dengan uang sungguhan, pejabat itu tidak mungkin memberikan hadiah kepada organisasi Mawar Darah. Xiang Yang dengan lembut menatap Ye Jingyi, melihat gedung pencakar langit yang tingginya beberapa lusin lantai ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti di dalam hatinya berapa banyak yang telah dibayar wanita ini selama bertahun-tahun untuk memiliki apa yang dia miliki hari ini. Berpikir tentang hari dia mendapatkannya, tetapi bajingan itu mengirimnya kembali ke rumah, dan kemudian tidak lagi menghubungi, biarkan seorang wanita lemah di negara ini untuk bertarung, benar-benar terlalu banyak. Memikirkan semua kejengkelan dan bahaya yang telah dialami Jingyi selama bertahun-tahun, semua karena dirinya sendiri, Xiang Yang tiba-tiba merasa bersalah, dan tangannya yang mencengkeram Jingyi mau tidak mau menggenggam lebih erat. Merasakan cengkeraman Xiang Yang di tangannya dengan keras, Ye Jingyi tersenyum lembut, menoleh untuk melihat Xiang Yang dengan lembut, rasa sakit yang aku derita selama bertahun-tahun, semua karenamu, aku tahu bahwa hatimu penuh rasa bersalah terhadapnya, jadi, sebagai kompensasi Anda kepada saya ingin Anda tinggal bersama saya selama sisa hidup saya, tidak pernah berpisah. Oke, aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Xiang Yang tersenyum lembut, kepalanya mendekati Ye Jingyi dan berkata dengan senyum lembut, kamu sangat sempurna, bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Ye Jingyi tersenyum dan ingat bahwa pada siang hari ketika mereka berdua gila, Xiang Yang juga mengatakan kata-kata yang sama, dan kemudian rona merah muncul di wajahnya yang cantik, dan dia memberi Xiang Yang pandangan putih dengan mata halus. Tindakan yang dilakukan oleh kecantikan tertinggi, tidak peduli apa kinerja yang adalah pusat yang indah luar biasa, terutama Ye Jingyi kecantikan yang benar-benar menawan,
meskipun hanya mata putih, tetapi lihat detak jantung Xiang yang dipercepat, tidak sabar untuk memeluknya di lengan untuk memiliki belas kasihan yang baik. Untung dia tahu bahwa tempat ini tidak pantas, dan dengan cepat melafalkan trik hati yang jernih untuk menekan semua pikiran. Ayo pergi, mari kita pergi bersama untuk melihat apakah orang-orang dari pria bernama Serigala Liar, anak buahmu, telah mengendalikan organisasi Mawar Darah. 1 hari telah berlalu, jika orang-orang yang diatur oleh Serigala Liar masih tidak bisa mengendalikannya. Organisasi Blood Rose, kita hanya bisa mengatakan bahwa dia benar-benar bodoh. Xiang yang berkata dengan senyum lembut. Tatapan Ye Jingyi penuh dengan kelembutan ketika dia melihat Xiang Yang. Setelah 10 tahun, hatinya sudah benar-benar terikat pada tubuh Xiang Yang, bahkan ketika berjalan, jari-jari mereka saling bertautan. Namun, ketika dia mendengar nama Serigala Liar, aura dingin melintas di wajah Ye Jingyi. Ini adalah temperamen yang dia kembangkan selama bertahun-tahun sebagai atasan. Beraninya seseorang memberontak melawannya, dan orang itu juga wakilnya. Ini membuat dia sangat marah. Jika bukan karena kehadiran Xiang Yang, aku khawatir dia akan bergegas masuk dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Jika bukan karena obat ajaib Xiang Yang, tubuhnya akan menjadi bekas luka, dan pada saat itu, bahkan jika dia mengenali Xiang Yang, saya khawatir dia tidak akan berani bersamanya. Setiap wanita memiliki kepercayaan diri di wajahnya sendiri, terutama kecantikan yang hampir sempurna seperti Jing Yiye, persyaratannya bahkan lebih ketat. Dia ingin menunjukkan sisi terindahnya di depan kekasihnya, tetapi jika dia memiliki bekas luka mengerikan yang tak terhitung jumlahnya di wajahnya, tubuhnya, bahkan kesombongan dirinya tidak akan berani muncul di Xiang Yang. Ye Jingyi sangat marah karena dia merasa bahwa pengkhianatan terhadap Serigala Liar dan yang lainnya tidak hanya untuk mengambil posisinya, tetapi juga untuk menghancurkan kesempatannya untuk menghabiskan hidupnya bersama Xiang Yang di masa depan. Merasakan niat membunuh dan kemarahan dari Ye Jingyi, Xiang Yang memegang tangannya dengan keras. Setelah mendengar kata-kata Xiang Yang, semburat merah muncul di wajah Ye Jingyi. Dia mengangguk dan hendak mengikuti Xiang Yang menuju Blood Rose Group. Tepat pada saat ini, teriakan bersemangat datang dari belakang. Xiang Yang dan Ye Jingyi menoleh untuk melihat gadis kecil Sun Qingya mengendarai mobil sport konvertiblenya, melambai ke Xiang Yang dengan wajah bersemangat. Begitu dia melihat Sun Qingya, Xiang Yang sakit kepala. Gadis ini, benar-benar di mana-mana kali ini dia seharusnya baru saja menyelesaikan kelas, bagaimana muncul di sini lagi. Gadis kecil itu berlari ke sekolah dengan gembira dan mengira Xiang Yang akan pergi ke kelas, tetapi begitu kelas dimulai, dia menemukan bahwa Xiang Yang tidak datang, jadi dia kecewa, jadi dia hanya bolos kelas dan mengemudi dengan suasana hati yang tertekan, tetapi tak disangka dia kebetulan melihat Xiang Yang di sini, hatinya sangat senang. Sun Qingya dengan bersemangat memanggil nama Xiang Yang, saat mengemudi menuju Xiang Yang, mulut kecilnya bersenandung. Berpikir dengan gembira, saudara Xiang Yang dan saya benar-benar ditakdirkan untuk bertemu, bahkan untuk berjalan-jalan, ini berarti kita ditakdirkan untuk satu sama lain, yah, aku harus merebut takdir kita. Pertama kali saya melihat Sun Qingya dan wanita cantik lainnya berjuang untuk Xiang Yang, dia sudah mengerti bahwa Xiang Yang memiliki banyak wanita di sekitarnya. Tetapi ketika melihat wajah Sun Qingya, yang jelas muda dan lembut, dan merasa sedikit muda, seharusnya menjadi dewasa saja atau belum dewasa, kan? Mungkinkah anak kesayangannya sendiri masih suka yang kecil, permen? Dia adalah salah satu muridku, gadis kecil hantu, sedikit pemberontak, setelah merasakan tatapan bingung dari Ye Jingyi. Xiang Yang tiba-tiba sakit kepala menggosok kepalanya, bergumam di dalam hatinya, harus mencari waktu untuk berbicara kepada saudari Jingyi dengan benar tentang barang-barang mereka. Mahasiswa, dia muridmu, lalu bagaimana paginya? Ye Jingyi menatap Xiang Yang dengan wajah bingung. Itu karena dia lebih dari seorang pembuat onar, hanya pembuat onar. Xiang Yang berkata dengan wajah malu. Melihat penampilan Xiang yang canggung, dan kemudian memikirkan pagi hari ketika Sun Qingya dan Qin Lan dua wanita cantik kecil dan besar berjuang untuk cemburu, bagaimana bisa Ye Jingyi tidak mengerti apa pada akhirnya ada sesuatu yang mencurigakan di tengah, namun, hatinya tidak menunjukkan ekspresi ketidakpuasan atau kecemburuan, tetapi, tertawa. Bahkan jika Anda benar-benar memiliki sesuatu, orang tidak akan menyalahkan Anda. 10 tahun, saya berpikir jernih, setelah bersatu kembali, bahkan jika hanya sebagai kekasih bawah tanah Anda, saya ingin tinggal di sisi Anda, sekarang, bisa membuat Anda berjanji tidak untuk berpisah, apalagi yang kuinginkan. Saudari Jingyi, kamu sangat baik.
Siang yang memandang Ye Jingyi dengan wajah tersentuh, betapa wanita yang baik, Mei Yang Jijun, dengan kecantikan yang tak tertandingi di dunia, atau Ratu Dao Ekstrim, dan begitu pengertian, dia harus memperlakukannya dengan baik. Saat ini bukan dunia kuno, penekanannya adalah pada kesetaraan gender, bahkan hukum negara tidak mengizinkan adanya poligami, belum lagi Ye Jingyi, seperti permaisuri yang ekstrim, keinginannya untuk memerintah sangat kuat, itu tidak mungkin, untuk membiarkan pria mereka memiliki wanita lain. Tetapi, secara kebetulan, dia membuat konsesi terbesar, Siang yang tersentuh, tetapi juga rasa bersalah, hati bergumam, hidup ini tidak akan pernah negatif King. Sepertinya kamu benar-benar ingin memiliki harem orang, desah Ye Jingyi. Senyum di wajah Siang yang menegang, ingin menangis, berpikir, jadi saudari yang lembut dan cantik Jingyi juga akan dengan sengaja mengatur kata-kataku, ini semua sudah diatur ah. Sun Qingya telah memarkir mobil di depan keduanya, memandang Siang yang di samping Ye Jingyi, semburat warna yang tidak wajar di wajahnya, tetapi segera disembunyikan, mengungkapkan senyum, tersenyum kepada Siang yang bertanya, Saudara Siang Yang, di mana? Kamu pergi. Tidak di sini. Siang yang menunjuk ke rumah Mawar Darah. Apakah ada yang menarik? Aku ingin pergi juga. Sun Qingya langsung tersadar, langsung melompat turun dari mobil, lalu berdiri main-main di samping Siang Yang, memeluk lengan tangan Siang Yang dengan mulus. Kami tidak akan bermain, kami akan membunuh. Kata Siang Yang berpura-pura galak. Tapi bukankah itu? Mereka datang ke organisasi Blood Rose, tetapi untuk membantu Ye Jingyi mendapatkan kembali posisi bos. Dalam prosesnya, menjadi tidak berdarah lebih baik, tetapi jika ada perselisihan membunuh itu juga sangat hal yang biasa. Betulkah? Sun Qingya melihat ke sisi Siang Yang dari Ye Jingyi, sepertinya mengerti apa, dia berkata dengan serius, saya tidak takut, selama di sisi saudara Siang Yang, tidak peduli itu adalah gunung pedang dan api, saya tidak takut. Petik 2. Tetapi, iya, kakak Siang Yang kamu terlalu berlebihan, terus menolak orang, tidak peduli, bagaimanapun, aku tidak melepaskannya, ayo pergi, Siang Yang hanya ingin mencari alasan lain untuk menolak Sun Qingya, tetapi dia diberikan tatapan putih oleh Sun Qingya, lalu langsung menarik Siang Yang menuju pintu Blood Rose Mansion. Ye Jingyi diam-diam berpegangan tangan dengan Siang Yang, dan tidak mengganggu keduanya. Siang Yang ditarik oleh Sun Qingya, dia juga mengikuti jalan, jadi, Sun Qingya seperti lokomotif, sementara Siang Yang dan Ye Jingyi adalah gerbong lainnya, ketiganya tiba di gerbang Blood Rose Mansion bersama. Gerbang Blood Rose Mansion sangat keemasan, dan dua Jasper Kilin didirikan di pintu masuk utama gedung, penuh amarah dan keagungan, membawa rasa keagungan dan berat ke seluruh bangunan. Ketika ketiganya tiba di pintu masuk, tanpa diduga, dua penjaga keamanan yang tinggi dan tampak agung menghentikan mereka dengan teriakan keras. Siang Yang memandang Ye Jingyi dengan heran, Saudari Jingyi, apakah mereka tidak mengenalmu? Sepertinya antekmu itu bukan orang bodoh, dia tahu untuk menjaga penjaga gerbang di bawah kendali terlebih dahulu. Kata-kata Siang Yang terlalu tidak berimbang, jika orang-orang serigala liar ingin mengendalikan organisasi Mawar Darah, hal pertama yang harus mereka kendalikan pasti adalah sisi keamanan, posisi penting seperti gerbang bahkan lebih penting, bagaimana tidak dikendalikan di tangannya sendiri. Tapi Siang Yang merasa sangat bangga dengan analisisnya yang benar, dengan hati yang berpuas diri, seperti anak kecil yang menatap Ye Jingyi. Ye Jingyi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, penjaga keamanan belum tentu digantikan olehnya, mereka tidak mengenal saya itu karena tidak ada yang melihat wajah asli saya kecuali kekasih saya secara teratur. Siang Yang tiba-tiba merasa terhina, dia hanya dengan bangga menganalisis, tetapi tidak berharap salah. Sun Qingya tertawa terbahak-bahak dan menatap Siang Yang dengan tatapan sempit, sambil menatap Ye Jingyi. Mengingat identitas Ye Jingyi, dia tidak merasa terintimidasi, sebaliknya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudari Jingyi, karena tidak ada penjaga gerbang, melihatmu, bagaimana kami bisa masuk? Ye Jingyi tersenyum lembut, tentu saja, kita harus masuk secara terbuka dan jujur. Meskipun nada suaranya lembut, tetapi itu membawa aura yang mendominasi, yang membuat Siang Yang melihatnya dan diam-diam menganggukkan kepalanya, layak menjadi saudara perempuan pertama dari ekstrim Dao Kota Tianhai, aura yang mendominasi ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan padamu? Jangan berpikir kamu bisa berdiri di sini menghalangi jalan hanya karena kamu tampan, ketika bos kami keluar dan melihatnya nanti, kamu akan selesai.
Ketika dua penjaga keamanan besar melihat bahwa ketiganya acuh tak acuh terhadap omelan mereka, mereka menjadi marah dan memelototi ketiganya dan meraung. Begitukah caramu memperlakukan orang yang keluar masuk secara teratur? Wajah Ye Jingyi dengan tatapan dingin pada dua penjaga keamanan, dengan dingin mendengus, kelompok itu memiliki aturan, tetapi semua orang di permukaan harus berbicara beradab dan sopan, dan Anda, sebagai penjaga keamanan, mewakili wajah suatu kelompok, bahkan meskipun pengunjungnya adalah orang yang tidak kamu kenal, kamu tidak boleh juga memperlakukannya dengan sopan. Dari gedung yang megah ini dapat dilihat, sebenarnya, Ye memiliki niat untuk memimpin organisasi Mawar Darah ke sisi putih, jika tidak, tidak mungkin secara terbuka membangun gedung pencakar langit yang begitu besar, dan terlibat dalam kelompok Mawar, dan dia ingin memutihkan secara alami untuk mendidik rakyatnya dengan baik. Selama beberapa tahun terakhir, Ye Jingyi telah bekerja pada pendidikan orang-orang di permukaan grup Mawar, sejauh mungkin untuk membiarkan mereka menyingkirkan suasana pang, biasanya terlihat seperti pengusaha putih. Jalan, hari ini, begitu dia melihat kualitas dua penjaga keamanan, dia langsung marah. Ternyata semua yang Anda lihat sebelumnya adalah apa yang para pria pura-pura menjadi ah. Yoho, nak, bagaimana kamu tahu urusan internal kelompok kami? Apakah kamu dari geng lain? Bajingan, ada aturan eksplisit di antara geng-geng besar bahwa kamu tidak dapat menyerbu ke wilayah geng lain, namun kamu berani untuk masuk ke organisasi Blood Rose kami, ini untuk mengorek intelijen geng kami, kan? Haha, karena Anda di sini, jangan pergi, saya akan menangkap Anda atas nama organisasi, dan kemudian melakukan penggeledahan tubuh dan buktikan bahwa tidak ada yang berbahaya bagimu sebelum melepaskanmu. Penjaga keamanan itu berkata dengan sangat benar pada saat yang sama, wajahnya yang berdarah hendak mengulurkan tangannya ke arah Ye Jingyi untuk diraih. Dia sangat senang, ini benar-benar kecantikan yang hebat ah. Biasanya di film untuk melihat yang disebut wanita cantik tidak ada yang bisa dibandingkan dengan cewek ini. Haha, hari ini untuk tugas yang benar-benar didapat. Pikiran tentang keindahan yang menakjubkan di depan Anda ini akan segera ditangkap kembali oleh diri Anda sendiri untuk dirusak oleh diri Anda sendiri. Dia gemetar karena kegembiraan. Berhenti. Wajah Ye Jingyi dingin, hendak menyerang. Teriakan mendesak datang dari belakang, diikuti oleh mobil yang berhenti. Seorang pria parubaya mengenakan setelan formal, dengan mata di wajahnya, terlihat sedikit langsing, tetapi rambutnya disisir mengkilap, akan menghancurkan citra langsingnya, dan kemudian terlihat lebih seperti preman. Pria parubaya itu bergegas dengan kaget dan marah, menamparkan, penjaga keamanan, bajingan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu siapa dia? Satpam itu tercengang, menutupi wajahnya dan tidak berani berbicara. Pria di depannya adalah seorang ketua aula dengan kekuatan besar di dalam organisasi, bahkan jika dia bunuh diri di tempat, tidak ada yang akan berbicara untuknya. Pada saat yang sama, Satpam itu tertekan, dia tidak hanya melihat seorang wanita cantik, ingin memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan kekuatan di tangan wanita cantik itu untuk mengambil kembali keramahan yang baik itu. Bagaimana membuat dewa ini tidak bahagia? Bos! Pria parubaya itu tidak repot-repot melihat wajah penjaga dan segera berbalik untuk melihat Ye Jingyi. Apa? Bos, sudah berakhir. Begitu kedua penjaga keamanan mendengar pria parubaya itu dengan hormat meneriakkan kata, bos kepada Ye Jingyi, mereka langsung tercengang, diikuti dengan gemetar dan keringat dingin, dan langsung berlutut di tanah. Di dalam Blood Rose Group, hanya ada satu orang yang bisa disebut bos oleh pria parubaya, dan itu adalah bos dari Blood Rose Organization, pemilik dari Rose Group di depan mata. Ya Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Untuk menganiaya, bos besar, terutama penjaga keamanan yang telah berbicara dan siap untuk bergerak pada Ye Jingyi, sangat marah, takut matanya menjadi putih dan dia pingsan tiba-tiba. Ya, pingsan, Sister Jingyi, mereka takut pingsan setelah mengetahui identitas Anda ya, saya tidak berpikir Anda menakutkan ah, mereka benar-benar terlalu pemalu, kata Sun Qingya. Itu karena kualitas mental mereka terlalu buruk. Ye Jingyi tersenyum lembut pada Sun Qingya, lalu menoleh untuk melihat pria parubaya itu, bawa mereka kembali dan didik mereka dengan benar, selamatkan mereka dari mempermalukan diri mereka sendiri di sini. Pria parubaya itu dengan hormat menjawab, dan dengan lambaian tangannya, beberapa pria berpakaian hitam di belakangnya segera datang dan membawa kedua penjaga keamanan itu pergi. Ye Jingyi samar-samar mengucapkan sepatah kata, ketika yang pertama menuju gedung Mawar Darah, Siang yang telah berpegangan tangan dengannya,
sementara Sun Qingya memegang lengan Xiang Yang, dia begitu berjalan, tiba-tiba ketiganya berdampingan menuju ke depan. Pria parubaya itu dengan hati-hati mengikuti di belakang, ketika dia melihat Xiang Yang yang bergandengan tangan dengan Ye Jingyi, matanya tiba-tiba menyusut dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Di antara rumor, bukankah kakak tertua Lily? Mengapa? Siapa yang bisa memberitahu saya, kapan dia membesarkan untuk memberi anak kulit putih kecil? Pria parubaya itu merasa bahwa pemandangan di depannya benar-benar menumbangkan ketiga pandangannya. Dia adalah ketua aula organisasi Mawar Darah, juga dianggap sebagai teman dekat Ye Jingyi. Karena dia mengenal Ye Jingyi, dia belum pernah melihatnya. Ye Jingyi bahkan dengan seorang pria memiliki kontak, bahkan jabat tangan yang paling biasa. Untuk waktu yang lama, orang-orang dari organisasi Blood Rose secara pribadi berpikir bahwa Ye tidak menyukai pria, tetapi hanya wanita. Di dalam organisasi Blood Rose ada rahasia yang sebenarnya bukan rahasia, yaitu kakak perempuan mereka Night Rose, meskipun sangat cantik, tiada taraf, tapi sayangnya hanya bunga bakung, hanya seperti wanita, paling benci untuk mendekati pria. Pria parubaya itu menggosok matanya, mencoba menentukan apakah dia salah, tetapi fakta mengatakan kepadanya bahwa dia tidak salah, kakak perempuan yang salah adalah rumor tentang bunga bakung. Ketika fakta ada di depan Anda, semua rumor tidak rusak. Jika pria parubaya itu hanya melihat Ye Jingyi dan Xiang yang berpegangan tangan maka oke, dia masih bisa mengerti bahwa keduanya adalah saudara laki-laki dan perempuan atau saudara atau sesuatu, hanya hubungan yang lebih baik, tetapi, Ye Jingyi menatap mata Xiang yang dengan tak terpisahkan, cinta yang kuat biarkan dia mengerti. Keduanya pasti hubungan pasangan. Kulit pria ini putih dan halus, seperti wanita, ini hanyalah wajah putih kecil yang khas, jadi kakak tidak menyukai pria, tetapi hanya menyukai wajah putih kecil kremah. Lihat hubungan mereka, seharusnya tidak terbentuk dalam beberapa hari, saya khawatir itu telah disembunyikan dalam kegelapan selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Pria parubaya itu berpikir jahat di dalam hatinya, tetapi di permukaan tidak berani menunjukkan sedikit pun, tetapi dengan cepat mengikuti. Bos, ayo pergi ke Departemen Keamanan untuk beristirahat sebentar, lalu pergi ke markas, kan? Pria parubaya itu berkata dengan hati-hati. Langkah Ye Jingyi berhenti, tanpa sedikit pun emosi menatap pria parubaya itu, merembes kepanikan hanya ketika perlahan mengangguk. Bagus, lakukan saja apa yang kamu katakan. Bos tolong. Dengan senyum tersanjung di wajahnya, pria parubaya itu dengan hormat mengundang mereka bertiga, Ye Jingyi, untuk berjalan menuju Departemen Keamanan. Ye Jingyi, Xiang Yang dan Sun Qingya berjalan di depan, dan pria parubaya itu mengikuti di belakang dengan senyum puas di wajahnya, jadi bagaimana jika dia adalah kakak perempuan? Mawar malam begitu indah sehingga tidak ada yang bisa menandingi wajahnya, saya benar-benar tidak tahu bagaimana rasanya bermain. Memikirkan hal ini, pria parubaya itu tiba-tiba bersemangat, hati berdoa untuk bergegas ke wilayah mereka sendiri, lalu bagaimana menghadapinya tidak terserah mereka. Orang ini punya masalah. Dengan senyum mengejek di wajahnya, Xiang yang mengambil inisiatif untuk menarik tangan Sun Qingya sebagai gantinya, jadi, dia menarik seorang wanita cantik di kiri dan kanannya, mondar-mandir di dalam grup mawar, dan pria parubaya yang mengikuti di belakang, merasakan kekaguman yang tulus pada Xiang yang di dalam hatinya ketika dia melihatnya. Tanyakan siapa di seluruh kota Tianhai yang dapat melakukan itu sambil memegang tangan bos organisasi Mawar Darah dengan satu tangan, sambil memegang wanita lain dengan tangan lainnya, siapa yang berani melakukannya? Orang ini, tampaknya, bukan hanya anak kulit putih biasa. Pria parubaya itu diam-diam berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya, takut operasi ini akan dirusak oleh Xiang Yang, dia mengedipkan mata kepada anak buahnya, dan segera seseorang pergi untuk menanyakan informasi Xiang Yang. Segera setelah itu, sekelompok orang tiba di Departemen Keamanan, ketika Xiang Yang mereka berjalan keluar dari lift, pemandangan yang muncul di depan mereka tidak dapat digambarkan sebagai makro yang megah. Koridor panjang lebih dari 10 meter, keseluruhan koridor di kedua sisi dua baris pria berpakaian hitam, biarkan seseorang melihat menakutkan. Mengapa ini terlihat seperti perjamuan Hongmen? Sun Qingya bergumam, melihat pemandangan seperti ini, dia tidak hanya tidak merasa takut, tetapi juga membawa kegembiraan. Kok bisa? Ini adalah alat pertahanan keamanan terbaru Departemen Keamanan kita, ya. Wajah pria parubaya itu dengan tidak wajar, meskipun telah mencapai Departemen Keamanan, tetapi ini hanya di pintu masuk gedung, jika bergerak,
dapat memberi Ye Jingyi kesempatan untuk melarikan diri. Yah, tunggu sampai di dalam ketika tidak ada jalan, untuk melarikan diri di tangan, dan kemudian bertahan melalui menit-menit ini. Organisasi Mawar Darah adalah milikku. Pria parubaya itu menatap Ye Jingyi beberapa kali lagi, takut Ye Jingyi melihat apa yang harus dilakukan. Setelah melihat Ye Jingyi tanpa ekspresi, dia kemudian menghela nafas lega, dan kemudian berteriak, "Selamat datang kembali bos. Selamat datang kembali bos." Dua barisan pria berpakaian hitam semuanya berteriak dengan rapi. "Apakah ini upacara terakhir yang kamu lakukan?" Ye Jingyi menatap pria parubaya itu dengan seringai, cengkeramannya di tangan siang yang telah dilonggarkan. Tentu saja, jika itu dalam waktu normal, dia tidak akan bisa melepaskannya, tetapi, ketika harus membunuh, nanti perlu menggunakan kedua tangan. Ya, sebagai kepala Departemen Keamanan, saya secara alami harus lebih sering merapikan anggota Departemen Keamanan, sehingga mereka menjadi teratur dan lebih sesuai dengan identitas kelompok kami. Jadi saya berpikir untuk memberi mereka pakaian seragam, kode dan memberi mereka pelatihan khusus untuk jangka waktu tertentu, sehingga mereka terlihat lebih seperti penjaga keamanan biasa. Pria parubaya itu berkata dengan tergesa-gesa. Ye Jingyi berkata dengan acuh tak acuh. "Bos tolong." Pria parubaya itu buru-buru membungkuk dan mengulurkan tangannya, ingin membiarkan Jingyi Ye berjalan lebih dulu. Iya, lingkungan di sini sangat bagus, ada keharmonisan dalam kekhidmatan. Haha, masih ada seseorang yang membungkuk untuk memandu jalan. Nah, ke depan saya ingin sering datang ke sini untuk bersenang-senang. Sebelum Ye Jingyi bisa membuka mulutnya, Siang yang menyeringai dan melepaskan tangan Sun Qingya, berjalan di depan yang lain ke depan. "Apa milikku adalah milikmu, bagaimana kamu ingin datang masih terserah kamu." Ye Jingyi menatap Siang yang dengan lembut. "Apa?" Pria parubaya itu segera mengungkapkan keterkejutannya. "Situasi apa ini? Bukankah wajah putih kecil ini adalah nyonya angkat bos? Bagaimana mendengar bos bermaksud memberikan seluruh darah mawar organisasi untuk tampilan kekasih mudanya? Wajah putih kecil ini alih-alih kemampuan apa yang bisa membuat kakak perempuan keluarga begitu tunduk padanya? Wanita jatuh cinta benar-benar yang paling tidak bisa dipahami, jika kita masih membiarkannya menjadi bos, cepat atau lambat, organisasi Mawar Darah akan runtuh. Ini adalah cara Tuhan untuk mengambil alih organisasi Mawar Darah." Pria parubaya itu berpikir dengan puas di dalam hatinya, rasa bersalahnya karena mengkhianati bosnya hilang tanpa jejak. Siang yang tertawa, berjalan ke sisi seorang pria kulit hitam yang berjaga, menunjuk ke pinggangnya yang menonjol, sambil tersenyum bertanya, "Saudaraku, membawa segenggam bongkahan besi yang berdiri begitu lama harus habis. Apakah Anda ingin mengeluarkan setrika benjolan untuk mengurangi berat badan?" Petik 2 petik 2. Wajah pria kulit hitam itu sedikit berubah, tanpa sadar hendak mengulurkan tangannya ke tonjolan pinggang, tetapi tangannya baru saja terangkat, dia merasakan kesejukan di pinggang atas, lihat ke bawah, itu adalah pakaiannya, diangkat oleh Siang Yang, memperlihatkan pistol hitam. Pada saat melihat pistol, Ye Jingyi dan wajah pria parubaya itu sangat berubah pada saat yang sama, tatapan membunuh Ye Jingyi menatap pria parubaya itu, "Zhang Dekai, apa yang terjadi?" Kakak, wajah pria parubaya itu berubah. Tatapannya menatap pengawal berpakaian hitam yang berdiri di kedua sisi, hanya untuk melihat bahwa masing-masing dari mereka tegang, tangan tanpa sadar meraih pinggang mereka. Tangan pengawal berpakaian hitam itu belum mencapai pinggang mereka ketika mereka mendengar suara tembakan. Maaf, pertama kali bermain dengan senjata, tidak sengaja meledak, tetapi kalian semua tidak bergerak. Siapa yang bergerak? Senjata saya akan meledak lagi. Anda lihat betapa menyedihkannya saudara ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, langsung mati. Suara Siang yang dengan tawa datang, hanya untuk melihat bahwa pria sial yang dia ambil pistolnya memiliki lubang peluru di dadanya yang berdarah, telah jatuh ke tanah tanpa suara. Di kejauhan ada dada pria besar lain muncul lubang peluru yang berdeguk darah jatuh, tangannya belum menyentuh pistol di pinggang, tapi wajahnya dengan warna yang luar biasa. "Kenapa, tangan saya jelas memiliki tubuh ketika Anda tidak harus melihat kenapa? Kamu bisa melihatnya." Sayangnya, dia tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengetahui mengapa langsung pergi ke Hall of Hades untuk mendaftar. "Kamu jangan berpikir bahwa berdiri jauh dari saya tidak bisa melihat. Katakan, saya memiliki kelebihan dari orang ini, yaitu matanya yang bagus, tahu mengapa elang di langit selalu dapat menangkap kelinci. Tanah. Bukan hanya karena kecepatan reaksi elang yang cepat,
tetapi juga karena mata elang itu bagus, selalu bisa melihat kelinci di tanah, berkata begitu banyak untuk memberitahumu bahwa mataku lebih kuat daripada elang. Siang yang tersenyum dan menatap semua orang, pistol di tangannya masih berasap. Apa yang kamu lakukan? Pria parubaya Zhang Dekai memandang Siang yang dengan marah, siapa kamu untuk membunuh orang tanpa pandang bulu? Ini bisa menjadi saudara bos, mereka tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa kamu membunuh orang? Mengapa? Oh, aku baru tahu kalau mereka ingin membunuhku dan istriku, jadi aku bunuh mereka duluan. Siang yang tertawa pelan, langsung menodongkan pistol di tangannya ke kepala Zhang Dekai, ekspresinya berubah dingin, orang-orang ini jelas-jelas orang yang telah melalui pelatihan khusus, dan masing-masing membawa aura pembunuh, semuanya benar-benar membunuh. Orang? Jangan bilang bahwa mereka adalah orang-orang dari organisasi Mawar Darah. Jika organisasi Mawar Darah telah membunuh orang dengan penjaga keamanan acak, maka, Mawar Darah telah lama dibasmi oleh pejabat itu. Tidak mungkin mereka bisa ada begitu lama, ini harus dilatih secara khusus oleh Anda atau atasan Anda, kan? Melihat Siang yang mengarahkan senjatanya ke Zhang Dekai, orang-orang berbaju hitam itu semua mengubah wajah mereka dan menyentuhkan tangan mereka ke pinggang. Tembakan lain datang, seorang pria berpakaian hitam yang paling dekat dengan beberapa orang perlahan jatuh. Ye Jingyi memegang pistol perak kecil di tangannya dan memandang mereka dengan acuh tak acuh. Siapapun yang berani bergerak, aku akan membunuhnya. Maaf, mataku juga sangat bagus. Apalagi skill menembakku juga sangat akurat. Bos. Zhang Dekai menatap Ye Jingyi dengan wajah menangis, ingin melanjutkan dramanya. Suruh semua pemberontak turun, aku akan bicara baik-baik dengan mereka. Betapa hati beruang dan nyali macan tutul, beraninya mereka memberontak melawanku, ya. Ye Jingyi dengan dingin mendengus, matanya berangsur-angsur menjadi tegas. Jangan pikir aku tidak bisa melihat trik kecilmu, Zhang Dekai, bahkan kamu ingin memberontak, kamu tidak memiliki kemampuan itu, kamu bahkan tidak bisa bertindak, dan kamu berani mengikuti orang lain untuk memberontak, lelah hidup, baik. Ye Jingyi mencibir dan menatap pria parubaya Zhang Dekai, kemanjaanku yang biasa padamu telah menjadi motivasi bagimu untuk memberontak, itu sangat bagus. Dengan suara Jingyi, tepuk tangan datang dari sisi lain koridor, hanya untuk melihat sekelompok orang perlahan muncul dari sudut koridor. Yang pertama adalah dua pria besar dengan senapan mesin ringan, di belakang, adalah seorang pria muda yang tampan, dia mengenakan mantel, terlihat sangat gaya, sudut mulutnya dengan senyum percaya diri, seolah-olah segala sesuatu di bawah kendalinya. Di belakang pemuda ada sekelompok orang, masing-masing dengan pistol, dan bukan sembarang pistol, tetapi senapan serbu paling canggih saat ini. Hah? Anehnya, mereka masih merupakan senapan serbu otomatis tercanggih di negara Ros, bahkan pejabat belum mendapatkan banyak. Kalian benar-benar memilikinya di tanganmu, Sister Jingyi, sepertinya kemampuan anak buahmu tidak kecil. Siang yang melihat senapan otomatis di tangan mereka dengan heran. Mereka bukan anak buahku. Ye Jingyi berkata dengan tegas. Kalau begitu, ada orang luar yang ikut campur. Wajah Siang yang menjadi dingin, situasi hari ini jelas, pasti ada orang luar yang campur tangan untuk mengambil alih organisasi Blood Rose, dan Wild Wolf sebenarnya hanya seorang penembak, itulah sebabnya organisasi Blood Rose belum kembali normal meskipun dia mati. Jika itu hanya pemberontakan di dalam organisasi Mawar Darah, Siang yang tidak akan terlalu banyak campur tangan, dia hanya akan membantu Ye Jingyi menenangkan kekacauan dan mengikuti sisinya untuk melindunginya. Tapi, sekarang ada orang di luar organisasi Mawar Darah yang campur tangan, yang langsung membuat Siang yang marah. Siang yang sedikit menyipitkan matanya dan menatap pemuda di seberangnya, jelas bahwa pemuda ini adalah perwakilan dari pasukan asing, dan jika dia ingin tahu siapa di balik ini, dia hanya perlu menemukan jawaban dari tubuhnya. Mata bagus. Anehnya bahkan senapan otomatis model C1358 terbaru yang diproduksi oleh negeri Mawar dapat dilihat. Sepertinya masih ada beberapa orang yang cakap di sekitar Night Rose. Pemuda itu bertepuk tangan dan tertawa. Satu sama lain, tuan muda biasanya bermain dengan mainan ini ketika dia punya waktu. Mainan semacam ini tidak baik, tetapi masih cukup halus untuk digunakan sesekali, namun, yang ini tidak baik, sayangnya. Siang yang tersenyum ringan, langsung membuang pistol di tangannya, lalu mengeluarkan sekotak tusuk gigi dari pinggangnya, perlahan dan metodis menuangkan gigitan di mulutnya. Tindakan Siang yang tidak terduga, dia menatap Siang yang dengan mata terbelalak, tertekan, dan berkata dalam hatinya, apa yang orang ini lakukan?
Pistol untuk pertahanan diri tidak mau membawa sekotak tusuk gigi. Apakah dia bodoh atau apa?